Halo semuanya, sekarang kita akan bahas soal-soal yang aplikasi integralnya. Kemarin kan sudah integral, tentu sekarang yang aplikasi integral. Ini kita bahas soal-soal yang pernah di PR-kan itu ya. Kita bahas mulai dari A, yang bagian A. Itu nggak apa-apa, kita ulang lagi nggak apa-apa. R1 diputar terhadap BC. Jadi saya gambarkan ulang. R1 diputar terhadap BC. R1 seperti ini, kemudian di sini 2, ini 1, itu kemudian diputar terhadap BC. BC adalah ini gitu ya, ini adalah sumbu putarnya. Nah, seperti yang saya sampaikan, sebetulnya untuk mengerjakan itu bisa dengan menggunakan dua cara ya. Artinya kita bisa gunakan partisinya vertikal atau partisi horizontal. Gitu ya. Kita coba dulu untuk partisi apa ya? Vertikal dulu gitu. Jadi saya berikan dua-duanya agar kalian bisa memilih mana yang menurut kalian lebih mudah. Kalau partisi vertikal, vertikal itu kan berdiri seperti ini, tegak ini ya, ini vertikal. Ini adalah partisinya. Diputar terhadap sumbu putar. Yang harus kalian ingat, kalau partisi sejajar dengan sumbu putar, itu metode yang digunakan itu pasti mau nggak mau adalah metode kulit tabung. Itu ya. Tetapi kalau partisinya itu tegak lurus dengan sumbu putar, maka metodenya ada dua kemungkinan. Antara dia cakram atau cincin. Tinggal dilihat saja bolong atau tidak. Kalau bolong berarti cincin, kalau tidak bolong berarti ya cakram gitu ya. Nah, berarti kalau kita gunakan partisinya vertikal, ini dengan sumbu putarnya ini artinya tegak lurus ya. Ini kan berdiri, ini tidur gitu ya. Ini berarti kan saling tegak lurus. Artinya yang kita gunakan antara metode cakram atau cincin. Tetapi kalian perhatikan, kalau partisi ini diputar terhadap sumbu putarnya ini, putar gitu ya, maka nanti akan ada bolongnya di tengah di sini ya. Akan ada bolongnya, maka yang digunakan adalah metode cincin. Nah, metode cincin, rumusnya volumenya adalah integral batasnya ini. Ya, partisnya kan dari sini sampai sini. Dari 0 sampai 2, gitu. Kemudian P R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat. Karena ini kita vertikal, maka kalau vertikal harus dalam X, jadi dx gitu ya. Nah, R besar itu adalah ya kalau ini merupakan cincin gitu, jadi R besar itu jari-jari terluarnya. Ini ya, ini adalah R besar. Kalau R kecil ya R kecil, R yang di dalam R, jari-jari lingkaran dalamnya berarti ini. Ya, ini adalah R kecil. Gitu. Jadi ini kalian bayangkan berarti R besarnya itu adalah dari sini ke sini gitu ya. Kalau kalian bayangkan kalau diputar R terjauhnya. Jadi jarak dari sini ke sini 0,2 pi itu berarti adalah atas kurangi bawah. Ini adalah 1 kurangi 0 berarti 1 itu ya. Jarak ini kan 1 panjangnya. 1 kuadrat dikurangi R kecil. Ya, R kecil jari-jari dari bolongnya itu. Jari-jari dari bolongnya berarti segini ya. Nah, ini berarti adalah atas kurangi bawah. Itu ya. Atas ini berarti adalah 1 dikurangi bawah ini. Ini
persamaan garisnya adalah ini ya, sudah diberitahu Y sama dengan X, berarti ini adalah X gitu ya. Jadi atas dikurangi bawah. Ini 1, ini X. 1 dikurangi X. Kuadrat dx gitu ya. Tinggal kalian hitung. Gitu ya. Kemudian sekarang kalau kita gunakan partisinya horizontal, saya gambarkan ulang sekarang. Bagaimana kalau partisinya horizontal? Di sini 2, ini adalah sumbu putarnya. Ini berarti 1, kalau horizontal, seperti ini ya. Nah, sebentar. Persamaannya rasanya bukan Y sama dengan X ya. Y sama dengan X per 2. Y sama dengan X per 2. Tinggal kita rubah saja ya. Jadi ini tadi X per 2. Oke. Y sama dengan X per 2. Nah, karena partisi yang kita gunakan ini horizontal, artinya persamaannya harus dalam Y. Ya. Jadi ini nanti kita rubah dalam bentuk X sama dengan 2Y. Gitu ya, tinggal dikali silang saja. Nah, artinya kalau partisi yang kita gunakan horizontal, maka mau tidak mau, ini kan partisinya dengan sumbu putarnya sejajar, maka mau tidak mau metode yang digunakan adalah metode kulit tabung. Gitu ya. Kalau metode kulit tabung, rumusnya adalah V sama dengan integral. Kita lihat dulu partisinya dari bawah ke atas ya. Berarti ini dari sini sampai sini itu berarti dari 0 sampai 1. 0 sampai 1. Kemudian rumusnya adalah 2pi itu R2pi RH sebetulnya ya. Biar kalian lebih mudah saya tulis 2pi RH saja. Karena ini horizontal maka harus dalam Y, jadi DY. Integral 0 sampai 1, 2pi. R ini jari-jari putar. Ini kalian bayangkan. Ya, ini kalau diputar terhadap sumbu putar, jari-jarinya berapa? Gitu ya. Jadi R ini atau jari-jari putarnya ini, kalau ingin lebih mudah, ini bisa kita definisikan sebagai jarak dari sumbu putar ke partisi. Gitu ya. Jadi ya jarak dari sini ke sini gitu. Sedangkan H ini adalah tinggi partisinya. Jadi panjang partisinya segini gitu ya. Sedangkan ini itu adalah tinggi partisinya. Tinggi atau panjang partisinya. Kenapa ini? Partisi. Kenapa ya? Tinggi atau panjang partisi. Dihapus juga nggak mau. Oke. Tinggi atau kenapa ini? Sebentar. Nah, oke. Gitu ya. Jadi R jarak sumbu putar ke partisi ini ya, sumbu putar ke partisi. Atas kurangi bawah gitu ya. Atas ini berarti adalah 1 dikurangi ini. Itu ya, ini berarti ya ini berapa ini? Ini adalah Y gitu ya. Ya, Y-nya berapa tergantung partisinya ada di mana gitu kan. Jadi ya kita tulis Y. Sedangkan hanya itu adalah panjang atau tinggi partisinya, yaitu panjang ini. Berapa panjangnya?
kanan dikurangi kiri, gitu ya. Berarti 2 dikurangi kiri ini itu berarti adalah 2Y. Gitu ya. Nanti dihitung sendiri sama dengan berapa. Ini tugas kalian menghitung. Oke, saya lanjutkan ke bagian B ya. Clear. Yang B sekarang. Yang B adalah R2 terhadap OA. Saya gambarkan dulu R2. Ini ya. Terhadap OA. Jadi ini adalah sumbu putarnya. Di sini adalah 2, di sini 1, itu. Kemudian persamaan yang ini sama dengan Y sama dengan X per 2. Yang ini persamaannya adalah Y sama dengan akar pangkat 3 dari X per 2. Kalau pertama kita gunakan partisi vertikal dulu ya. Partisi vertikal otomatis apa ini metodenya? Ini partisinya, ini sumbu putarnya tegak lurus ya. Berarti tegak lurus dan karena di sini bolong kalau kita putar maka metodenya adalah metode cincin. Volumenya berarti integral dari 0 sampai 2 gitu. Pi R besar kuadrat kurangi R kecil kuadrat. D apa? Karena ini partisnya vertikal harus di dalam X. Dx. 02 Pi R besar. R terbesar berarti jari-jari terbesar ya. Jadi selalu ya dari sumbu putar ke partisi terjauh berarti ini adalah R besarnya. Berarti apa ini? Atas kurangi bawah. Yang atas ini adalah ini. Akar pangkat 3 dari X per 2 dikurangi yang bawah. Yang bawah ini apa sih? Ini ya 0 kan ini. Berarti ya sudah ini saja gitu. Kuadrat gitu. Dikurangi R kecil. R kecil itu jari-jari yang bolongnya. Berarti segini ya. Ini tuh berarti atas kurangi bawah. Berarti ini. Ini itu adalah X per 2. Kuadrat. Gitu ya. Dx. Selesai. Sekarang kalau partisi horizontal ya. Kalau partisi horizontal, saya gambarkan lagi. Horizontal. Ini 2, kemudian ini adalah 1, ini adalah sumbu putar. Kalau partisinya horizontal, maka partisi dengan sumbu putarnya adalah sejajar. Maka metode yang kita gunakan satu-satunya metode yaitu metode kulit tabung. Karena ini horizontal maka harus dalam Y ya. Berarti integral dari 0 sampai 1, 2 Pi RH. Kemudian D-nya berarti di Y karena ini ya, karena horizontal. Nah, persamaannya harus dirubah dalam X sama dengan Y, gitu ya. Berarti kalau Y sama dengan X per 2, kita kali silang, maka ini X sama dengan 2Y. Yang ini kita perlu rubah dulu ya. Saya berikan di sini
Y sama dengan akar pangkat 3 dari X per 2, ya, maka biar jadi X sama dengan kita pangkatkan 3. Y pangkat 3, yang kanan kalau kita pangkatkan 3, ininya jadi hilang ya akarnya. Jadi tinggal X per 2. Sehingga X sama dengan 2Y pangkat 3. Ya, jadi ini adalah X sama dengan 2Y pangkat 3. Oke, sekarang kita tentukan V-nya. Integral 0 sampai 1, 2pi. Tadi R ini adalah jari-jari putar ya, atau jarak dari sumbu putar ke partisi. Berarti ini ya, jarak dari sini berarti atas kurangi bawah, yaitu Y ya. Y kurangi 0, yaitu Y. Hanya adalah panjang partisinya atau tinggi partisi berarti ini. Ya, kanan kurangi kiri. Berarti 2Y dikurangi 2Y pangkat 3 di Y. Oke, saya save. Lanjut ke bagian C. Yang C apa? Yang C adalah R3 terhadap BC. R3 terhadap BC. R3 itu seperti ini ya. Oke, ini 1, ini 2, kemudian diputar terhadap BC. Nah, ini adalah sumbu putarnya. Itu partisi vertikal dulu, maka harus dalam X gitu ya. Ya, ini persamaan garisnya adalah Y sama dengan akar pangkat 3 dari X per 2. Kalau garis lurus ini ya persamaannya apa ya? Y sama dengan 1 gitu kan ya. Nah, ini partisinya vertikal, ini adalah sumbu putarnya, ini berarti tegak lurus. Dan kalau kita putar tidak bolong, sehingga metode yang kita gunakan adalah metode cakram. Ya, jadi V-nya adalah integral 0 sampai 2 pi R kuadrat. D, karena vertikal, D-nya adalah dx. Ya. Ini sama dengan integral 0 sampai 2 pi. Jari-jari putarnya apa? Berarti ya ini ya, panjang ini. Dari sini ke sini. Kan kalau kita putar jari-jari putarnya ya ini kan. Yang kita putar. Ini berarti adalah atas kurangi bawah. Berarti 1 dikurangi ya, akar pangkat 3 dari X per 2 kuadrat. R kuadrat dx. Ya, kemudian kalau sekarang horizontal bagaimana? Ini sumbu putar. Ini 2 gitu ya. Kalau horizontal, oke. Ini tadi jadi apa ya tadi? Persamaannya X sama dengan apa tadi? Y pangkat 3 sama dengan X per 2. X sama dengan 2 Y pangkat 3 tadi ya. Ya. Oke. Sini 1. Jadi kalau partisinya horizontal, maka ini sejajar ya, sejajar antara partisi dengan sumbu putar, maka metode yang digunakan mau tidak mau adalah metode kulit tabung. Volumenya integral dari ini berarti 0 sampai 1. 0 sampai 1, 2 pi R H gitu ya. Karena horizontal maka di Y. Sama dengan integral 01, 2 pi R jari-jari putar atau jarak dari sumbu putar ke partisi. Berarti ini ya. Nah, atas kurangi bawah berarti 1 min Y. Gitu. Kemudian hanya berarti panjang partisinya ini.
Kanan kurangi kiri ya. Berarti kanan itu kan ini. 2Y pangkat 3 dikurangi kiri ini adalah 0 ya. Save. Kemudian lanjut ke bagian B. D itu adalah R1 terhadap OC. R1 terhadap OC. R1 terhadap OC. OC itu ini sebutannya. Gitu ya. Kita coba dulu vertikal. Ya, persamaannya adalah Y sama dengan X per 2. Kalau partisi vertikal, nah kita lihat ini partisinya vertikal, ini dengan sumbu putarnya ini saling sejajar. Maka metode yang digunakan mau tidak mau adalah kulit tabung. Jadi V-nya adalah integral, ini dari 0 sampai 2, gitu. 2 pi R H. D-nya karena vertikal itu X. Ya, kalau vertikal itu selalu X, kalau horizontal selalu dalam Y. Integral 0 sampai 2, 2 pi R, jari-jari putarnya, atau jarak sumbu putar ke partisi. Berarti ini ya, ini berarti adalah ya X gitu ya. Hanya H itu panjang partisinya. Atas kurangi bawah. X per 2 min 0. Ya. X per 2 dx. Satu lagi kalau partisinya horizontal. Nah, sumbu putar. Sekarang partisinya horizontal. Berarti harus dalam Y ya. Artinya persamaan ini adalah X sama dengan 2Y. Kalau partisi horizontal, gitu ya. Maka ini kan tegak lurus antara partisi dengan sumbu putar, tegak lurus. Jadi antara dua cakram atau cincin. Tetapi karena ini kalau diputar di sini bolong, ya. Ini bolong, maka metode yang digunakan adalah metode cincin. Jadi V-nya adalah integral 0 sampai 1 pi R besar kuadrat min R kecil kuadrat di Y ya, karena horizontal. Jadi integral 0 sampai 1 pi R besar, jarak terjauh, jari-jari terjauh, jari-jari putar terjauh. Berarti dari sumbu putar ke sini yaitu 2 kuadrat dikurangi jari-jari terkecil, yaitu jari-jari yang bolongnya ya, kalau cincin. Di sini ke sini. Berarti kanan kurangi kiri gitu ya. Berarti 2Y dikurangi 0. 2Y. Kuadrat. DY. Save. Clear. Drawing. Yang E adalah R2 terhadap AB. R2 terhadap AB. Gini ya. R2 ini 1 terhadap AB. AB itu adalah ini. Ini adalah sumbu putarnya. Gitu ya. Seperti biasa ini Y sama dengan akar pangkat 3 dari X per 2. Ini adalah Y sama dengan X per 2. Kalau kita gunakan partisinya vertikal, maka partisi dengan sumbu putarnya sejajar ya.
maka kita gunakan metode kulit tabung. Jadi volumenya integral 0 sampai 2 pi RH D, vertikal berarti X. Integral 0,2 pi R, jari-jari putar, jarak sumbu putar ke partisi. Ini ya, kanan kurangi kiri. Kanan ini berarti adalah 2, gitu ya. Kanan, jarak dari sini ke sini, oke. 2 dikurangi ini adalah apa? X. Gitu ya. 2 min X. Kemudian tingginya hanya itu adalah panjang ini. Panjang partisinya atas kurangi bawah. Atasnya ini yaitu akar pangkat 3 dari X per 2 dikurangi bawahnya adalah X per 2 dx. Ini 2, ini 1, itu. Sekarang partisinya horizontal, maka harus dalam Y. Ya, ini berarti tadi X sama dengan, apa tadi saya lupa lagi, 2Y pangkat 3 gitu ya. Sedangkan ini X sama dengan 2Y. Kalau partisi horizontal, maka metode yang digunakan, ini kan tegak lurus ya antara partisi dengan sumbu putar. Dan kalau diputar ada bolongnya, maka ini metodenya adalah cincin. V-nya integral 0 sampai 1 pi R besar kuadrat min R kecil kuadrat, karena horizontal dy. Integral 0 sampai 1 pi R besar kuadrat, jarak terjauh antara sumbu putar dengan partisi. Ya, terjauh tadi ini. Berarti kanan kurangi kiri. 2, kanannya 2 dikurangi ini. Ini adalah 2Y pangkat 3. Kuadrat dikurangi R kecilnya. R kecil adalah R terdekatnya ya, R terkecil. Kanan kurangi kiri berarti 2 dikurangi 2Y. Kuadrat. Save. Here. Oh, drawing satu lagi yang F. Yang F adalah R3 terhadap AB. R3. R3 terhadap AB. Ini adalah sumbu putarnya. Kita coba yang vertikal dulu. Ya, ini persamaannya adalah Y sama dengan akar pangkat 3 dari X per 2. Ini 1, ini 2. Berarti kalau persamaan garis ini adalah Y sama dengan 1 gitu ya. Jadi kalau partisi vertikal, kita lihat partisi dengan sumbu putarnya sejajar. Jadi metode yang kita gunakan adalah kulit tabung. Volumenya integral 0 sampai 2 gitu. 2 pi R H dx sama dengan integral 0 sampai 2 pi R, jarak sumbu putar ke partisi ya. Ini berarti adalah kanan kurangi kiri, berarti 2 dikurangi X. Sedangkan hanya tingginya ini, panjang partisinya, atas kurangi bawah, yaitu 1 dikurangi ini, akar pangkat 3 dari X per 2 dx.
Satu lagi. Oh, ini adalah sumbu putarnya. Itu kita gunakan horizontal. Berarti harus dalam. Ini berarti X sama dengan 2Y pangkat 3. Ya, jadi kalau partisi horizontal, maka kita lihat ini dia tegak lurus ya, tegak lurus partisinya dengan sumbu putar dan bolong, maka metode yang digunakan metode cincin. V-nya ini di sini 1, integral 0 sampai 1, Pi R besar kuadrat min R kecil kuadrat D, Y karena horizontal. Sama dengan integral 01 Pi R besar, jari-jari besar, jarak terjauh antara sumbu putar dengan partisi. Ini ya, yaitu adalah 2. 2 kuadrat dikurangi. R kecil berarti jari-jari kecilnya atau jari-jari yang bolongnya. Berarti dari sini ke sini. Yaitu kanan kurang kiri. Ini yaitu 2 dikurangi kiri itu ini ya. Ini itu adalah 2Y pangkat 3. Kuadrat. Oke. Nah, mungkin nanti kalau misalkan ujian, kalau ada soal seperti ini mungkin tidak saya berikan gambarnya, tapi hanya saya berikan titik koordinatnya. Misalkan, apa ya? Misalkan hitung volume benda putar, gini saya ya. Hitung volume benda putar dari bangun segitiga misalkan dengan titik koordinat misalkan 1,1, 2,1 gitu dan berapa enaknya dan 3 dan 2,3 misalkan gitu ya. Berarti ya kalian buat sendiri bangunnya ya 1,1, 2,1 gitu dan 2,3 misalkan gitu. Nah, hubungkan ya, berarti ini adalah segitiganya gitu. Terus dimintanya misalkan diputar terhadap sumbu X, ini sumbu X. Nah, diputar terhadap ini berarti bagaimana gitu ya. Jadi tidak saya berikan gambarnya, tapi saya berikan titik-titik koordinatnya seperti ini. Ya kan mudah ya untuk kalian. Tinggal di plotkan saja titiknya di mana, terus buat bangunnya, terus diputar terhadap apa sesuai yang diminta. Oke, sampai sini saja. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya di WA aja ya, boleh ditanyakan. Oke semuanya, selamat belajar. Semoga besok ujiannya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.